Halo dan salam bertemu lagi dengan saya Rizwandi Syanipar. Di kesempatan waktu yang senggang ini saya akan membahas mengenai perbedaan surat pernyataan cerai dan surat gugatan cerai. Karena mungkin banyak di kalangan masyarakat mengasumsikan bahwa bila sudah ditandatangani surat pernyataan cerai di atas materai 10.000 saat ini dan diketahui oleh saksi-saksi, sudah menganggap bahwa perkawinannya sudah putus dengan secara hukum. Nah, untuk lebih dapat Anda pahami penjelasan ini, simak dan tonton sampai habis sobat-sobatku. Dan jangan lupa meringankan jari Anda untuk mengklik like dan subscribe-nya bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini. Dan bila channel ini bermanfaat buat Anda sobatku, jangan lupa sertakan mengklik gambar loncengnya agar Anda dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan atau supaya tidak ketinggalan video di tiap saya menayangkan di channel ini. Sobat, semua pasangan pasti tidak menginginkan perceraian. Dan sebisa mungkin antara suami istri pasti menghindari terjadinya perceraian. Akan tetapi, jika ada suatu permasalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 kompilasi hukum Islam tentang dasar untuk perceraian, dan bila hal itu tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai atau mediasi, maka mau tak mau perceraian tersebut menjadi solusinya, dan mungkin akan membuat surat pernyataan cerai yang isinya kalau kedua belah pihak telah sepakat untuk memutuskan perceraian. Nah, untuk itu saya akan terlebih dahulu menjelaskan secara singkat apa itu perceraian dari sudut pandang hukum yang mengaturnya. Selanjutnya, di aturan hukum mana pengaturan masalah perceraian di Indonesia. Perceraian itu menurut pakar R. Subekti menerangkan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak secara perkawinan. Penambahannya, saya akan mengacu pada pengertian menurut bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia berasal dari satu suku kata, yaitu cerai. Dan perceraian itu diartikan perpisahan. Perihal perceraian antara suami dan istri terjadi perpecahan hingga menceraikan. Penambahan pengertian selanjutnya, menurut ahli fikih, perceraian itu disebut talak atau firqoh, artinya melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Jadi dari pengertian perceraian itu Anda sudah dapat memahaminya. Sekarang saya akan ke pengaturan hukum yang mengaturnya. Sobat, masalah perceraian itu secara umum diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan di pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan itu dapat putus oleh karena kematian, berikutnya oleh karena perceraian, dan terakhir oleh karena keputusan pengadilan. Dan penegasan tentang perceraian diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikannya. Jadi, langkah awal jika seseorang ingin bercerai secara hukum
dari pasangannya adalah surat gugatan cerai menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, baik pengadilan negeri atau pengadilan agama untuk yang beragama Muslim. Sobat, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi menyimpulkan bahwa surat pernyataan cerai ialah surat pernyataan yang dibuat oleh pasangan suami istri yang menyatakan kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan perceraian. Sedangkan surat gugatan cerai menjadi salah satu yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, baik yang diajukan oleh suami ataupun istri. Jadi, perbedaan yang paling mendasar antara surat pernyataan cerai dengan surat gugatan cerai dapat dilihat dari posisi hukumnya seperti apa. Surat pernyataan cerai termasuk pernyataan yang hanya berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya dan bisa dicabut kapanpun juga. Surat pernyataan cerai hanya bisa dikategorikan sebagai akta di bawah tangan dan berlaku selama para pihak mengakui surat pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan pada pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk surat gugatan cerai memiliki posisi hukum sebagai syarat administratif berupa surat gugatan yang diajukan kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri yang memuat alasan-alasan agar diadakan sidang perceraian. Hal ini diatur dalam pasal 14 dan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan. Akhir kata dari penjelasan ini adalah setiap perkawinan yang sah dan tercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan apabila timbul perceraian maka wajib dilakukan di pengadilan. Untuk itu, perceraian atas dasar surat pernyataan walaupun ditandatangani di atas materai 10.000 dan diketahui oleh saksi-saksi, maka perceraian itu tidak sah. Dan jika ada salah satu pihak yang tidak setuju, maka surat gugatan cerai tidak bisa diproses. Proses perceraian bisa diwakilkan oleh kuasa hukum atau pengacara yang telah ditunjuk baik oleh istri maupun suami. Demikianlah penjelasan ini, semoga bermanfaat dan salam. Mari sepakat kedepankan hukum. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Atas perhatian dan peduli atas segala yang saya sampaikan tadi, saya ucapkan terima kasih.